Halo, selamat berjumpa dalam pembahasan mengenai shape partikular atau ukuran-ukuran kapal. Masalah ini perlu saya sampaikan karena masih banyak para officer, para perwira notis yang masih terkecoh dengan ukuran-ukuran kapal, khususnya mengenai gross tonnage. Bahwa gross tonnage itu adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. Masih banyak para officer, baik yang ART 2 maupun yang sudah 1, masih menganggap bahwa gross tonnage adalah ukuran berat. Untuk itu saya terpanggil di sini untuk menjelaskan ulang bahwa gross tonnage adalah bukan ukuran berat. Marilah kita simak berikut ini. Ya, inilah ukuran-ukuran kapal yang biasa ditanyakan di dalam masalah-masalah di atas kapal, yaitu displacement, light shape, dead weight. Nah, ini juga mungkin masih banyak yang keliru, ya, bahwa apa itu displacement, apa itu light shape, apa itu dead weight, apalagi gross tonnage dan net tonnage ini. Untuk itu, bagi yang masih tidak jelas, di sini saya jelaskan kembali supaya tidak keliru pemahaman. Dan ini sangat sering di atas kapal, seorang officer apalagi nakoda harus ngisi form yang harus menanyakan, yang ngisi mengenai gross tonnage, net tonnage ini. Jangan sampai terkecoh dengan DWT atau displacement. Untuk itu marilah kita bahas bersama supaya lebih jelas, tidak akan terulang lagi atau masih ada seorang officer apalagi nakoda masih terkecoh antara gross tonnage, net tonnage, dan DWT. Untuk itu biasanya orang melihat dead weight scale ini, ya, ini untuk mengetahui mengenai berat, ya, displacement, light shape, dan dead weight. Nah, ini nanti ada pembatasannya, ya, mengenai Plimsoll mark. Namun demikian, saya kesempatan ini tidak akan membahas tentang Plimsoll mark. Di sini hanya menunjukkan bagian daripada ukuran-ukuran berat di atas kapal. Ini contohnya Plimsoll mark. Ya, jadi nanti ada tropical dead weight. Nah, di sini batasnya summer, winter, dan winter not Atlantik. Mengapa demikian? Karena kalau untuk di daerah tropik ini kemungkinan tidak akan terjadi es yang jatuh di atas dek, di mana akan menambahi berat dari kapal itu. Tapi untuk di daerah-daerah tropis, daerah dingin, bermusim dingin, apalagi North Atlantic ini, sangat mungkin terjadi es yang jatuh di atas dek sehingga menambah beratnya kapal itu.
Oleh karena itu di sini ada summer, winter, ya, musim panas, ya, musim dingin, dan musim dingin di Atlantik Utara. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu gross tonage dan net tonage. Apa itu displacement, light shape, dan deadweight. Di samping ukuran-ukuran yang lain ini, air draft, trim, LOA, length overall, LBP, length between particular, depth, breadth, dan lain-lain, ini nanti akan saya tunjukkan di kesempatan ini. Inilah untuk ukuran berat, ya. Ukuran berat yaitu displacement. Displacement itu artinya apa? Berat kapal seluruhnya, atau orang nyebut berat benaman. Ya, kalau ini kapal sudah muat, sudah ada orangnya, sudah bunker, sudah isi air, sudah isi provision, ya, perlengkapan, permakanan, dan lain sudah isi, muatan penuh, sampai tadi plimsoll tadi misalkan tropik, ya, ini saya ulangi, sampai batas di sini muatannya untuk di daerah tropik, ini disebut displacement, ya, berat kapal seluruhnya, ya, atau orang menyebut berat benaman, ini disebut displacement. Kalau ditimbang ini kapal, muatan, dan semuanya disebut displacement. Ini timbangannya, ini misalkan ditimbang. Kemudian light ship, ketika kapal itu kosong, masih kosong, belum ada muatan, belum ada orang, belum ada provision, belum ada air, belum ada bunker, maka kalau ditimbang kapal itu disebut light ship atau kapal kosong. Ini kapal kosong, ini berat benaman atau displacement, ini disebut light ship atau kapal kosong. Bagi para perwira notis supaya tidak keliru lagi, bahwa kalau displacement itu berat seluruhnya, muatan dan kapalnya. Tapi kalau light ship hanya kapalnya saja, belum ada muatan, belum ada bunker, belum ada orang, belum ada provision, belum ada air minum dan lain, belum. Tapi kalau yang ini sudah, yang ini disebut light ship atau bahasa kita disebut berat kapal kosong. Sedangkan yang ini disebut displacement atau berat benaman atau berat kapal seluruhnya. Nah, sekarang mana yang DWT atau deadweight atau bobot mati? Yang DWT adalah displacement, berat kapal seluruhnya dikurangi berat kapal kosong. Kalau ditimbangan ini begini, maka yang ini adalah deadweight. Jadi deadweight ini adalah berat semua yang dimuat di atas kapal, yaitu muatan itu sendiri ditambah bunker, ditambah air minum, ditambah provision, ditambah orangnya dan lain-lain yang naik ke kapal, ya. Ini namanya deadweight atau bobot mati. Ya, makanya jangan terkecoh antara deadweight, displacement, dan light ship. Light ship kapal kosong, belum ada muatan, belum ada air minum, belum ada bunker, belum ada orang, belum ada provision, dan lain-lain. Berat kapal kosong. Deadweight, jumlah muatan
yang diangkut di atas kapal itu. Ya kalau jumlah muatan dalam batas tropical yang ini tadi, tropical sampai sini, ini draftnya sampai sini, ya artinya tropical deadweight. Ya, nanti ada tropical deadweight, summer deadweight, winter, dan winter North Atlantic. Ya, jadi ada beberapa deadweight dalam batasan daerah pelayaran yang dikunjungi adalah operasi dari kapal itu. Ya, kalau di North Atlantic ya sampai sini. Kalau musim dingin di sini, musim summer di sini, di daerah tropik sampai sini. Kira-kira gitu. Tapi semua itu disebut DWT, ya, deadweight, summer deadweight, tropic deadweight, ya, North Atlantic deadweight. Ya, jadi daya angkut boleh juga saya sebut daya angkut atau muatan yang dapat diangkut oleh sebuah kapal itu disebut deadweight. Saya ulangi lagi, displacement adalah berat kapal seluruhnya atau berat penaman. Lightship adalah berat kapal kosong atau lightship, ya, bahasa sononya, bahasa Inggrisnya. Kapal kosong, jadi belum ada orang, belum ada muatan, belum ada bunker, belum ada air, belum ada apapun, hanya kapal kosong. Jadi kalau begitu deadweight adalah displacement dikurangi lightship. Jadi kalau seorang chief officer atau mualim satu akan memuat berapa muatan yang harus diangkut, harus tahu berapa deadweightnya. Misalkan di batas tropik tadi berapa deadweight. Nah, deadweight ini termasuk air, bunker, dan lain-lain. Makanya muatan yang diangkut ya DWT dikurangi air, dikurangi bunker, dikurangi provision, kemungkinan ada ketetapan dan lain. Sisanya itulah untuk muatan. Ya, supaya para deck officer paham ini, jangan sampai deadweight-nya sekian sanggup memuat sebanyak deadweight itu. Nanti akan tenggelam brimsolnya. Karena ada air, ada bunker dan lain-lain, itu harus dihitung. Jadi muatan yang diangkut, deadweight dikurangi air, dikurangi bunker, dikurangi provision, dikurangi mungkin ketetapan dan lain-lain konstannya, baru itulah muatan. Ya, supaya untuk para chief officer mualim satu yang akan menentukan berapa muatan yang bisa diangkut, memahami ini, ya, bukan DWT ini berarti muatan tok, muatan saja, tetapi harus dikurangi lagi muatannya, DWT dikurangi bunker, air, dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini para penira notis ataupun engineer bisa saja mempelajari ini, ya, paham tentang ukuran-ukuran berat dari sebuah kapal. Baiklah, kalau gitu akan saya lanjutkan mengenai gross tonnage. Orang masih banyak terkecoh bahwa gross tonnage ini adalah ukuran berat. Padahal yang sebenarnya gross tonnage ini adalah ukuran isi. Apa gross tonnage?
Gross to net adalah volume seluruh ruangan yang ada di kapal. Ya, volume purpik, koperdam, ya toh, stur depan, tangki-tangki atau palkah-palkah, double bottom, double side, pump room kalau kapal tanker, engine room, after peak, cerobong, akomodasi, anjungan dan sebagainya, semua volumenya yang ada di kapal ini disebut gross ton. Satuannya apa? Satuannya register ton atau meter kubik atau kiloliter. Satu register ton itu sama dengan 2,83 meter kubik. Jadi kalau di kapal Anda tercatat gross tonnage-nya sekian ton, itu berarti register ton. Yang satu register ton sama dengan 2,83 meter kubik atau kiloliter. Kira-kira demikian. Jangan terkecoh bahwa gross tonnage ini dianggap displacement. Masih banyak para officer yang keliru, bahkan nakoda mungkin. Baik, saya akan lanjutkan. Ya, jadi ini definisinya. Gross tonnage ini ukuran isi, yaitu isi atau volume seluruh ruangan yang ada di dalam kapal. Ya, dari depan ke belakang semua, cerobong, akomodasi, anjungan dan lainnya, volumenya ini disebut gross tonnage. Satuannya dengan meter kubik atau register ton. Satu register ton sama dengan, saya ulangi, 2,83 meter kubik. Oke, saya lanjutkan. Net tonnage, kalau ini tadi gross tonnage volume seluruhnya. Kalau net tonnage adalah volume ruang muatan. Kalau di kapal kargo ya palkahnya. Kalau kapal tanker tangki-tangki muatannya ini. Ya, tidak termasuk ruangan lain. Hanya tangki-tangki muatannya. Berapa volumenya? Umumnya satuannya meter kubik. Ya. Umumnya satuannya adalah meter kubik. Ini meter kubik. Tapi tidak nutup kemungkinan bahwa dalam data-data kapal net tonnage-nya juga dalam register ton. Ya, jadi register ton di dalam net tonnage atau gross tonnage itu sama dengan 2,83 meter kubik atau kiloliter. Tinggal ngalikan saja. Ya, satu register ton sama dengan itu. Untuk itu, dengan penjelasan saya ini, mudah-mudahan tidak ada lagi para officer, engineer, ya, para nakoda yang nanti dalam mengisi form yang mungkin diminta oleh sesuatu lembaga bagian, bisa saja dari pemerintahan, dari perusahaan, tidak keliru lagi bahwa mengisi gross tonnage diisi dengan displacement, mengisi net tonnage diisi dengan DWT seperti tadi. Ya, mudah-mudahan tidak akan keliru. Jadi gross tonnage adalah ukuran isi, yaitu volume seluruh ruangan yang ada di kapal. Net tonnage adalah volume ruang muatan saja. Kalau di kapal tanker, volume tangki-tangkinya. Kalau di kapal bukan tanker, mungkin volume palkah-palkahnya. Totalnya berapa? Itu adalah net tonnage. Dalam arti ruangan yang menguntungkan bagi perusahaan itu. Ya. Net tonnage adalah ruangan yang menguntungkan, ruangan yang bisa diisi dengan muatan.
Kira-kira demikian. Ada yang menyebutkan ruangan yang menguntungkan. Ya ruangan yang bisa untuk ngangkut muatan. Karena mengangkut muatan itulah yang mendapat masukan keuntungan dari suatu perusahaan pelayaran. Demikianlah kira-kira pengertian mengenai gross to net dan net to net. Sekali lagi saya jelaskan, gross to net dan net to net ini adalah ukuran isi, bukan ukuran berat. Gross to net isi seluruh ruangan yang ada di kapal, sedangkan net to net isi daripada ruang muatan saja. Mudah-mudahan dapat dimengerti, tidak akan keliru lagi. Nah ini kalau untuk kapal tanker ya ruang muatannya inilah yang net to net, seluruhnya adalah gross to net. Kira-kira demikian. Ini khusus untuk tanker. Ukuran-ukuran kapal yang lain tadi saya sebutkan mengenai length overall. Ya, ini saya singkat. Panjang kapal seluruhnya LOA adalah panjang kapal diukur dari bagian kapal yang terdepan. Ini yang paling depan adalah bulbusnya, ke bagian kapal yang paling belakang, yang ini. Jarak dari sini sampai ke sini disebut length overall. Ini kira-kira. Berikutnya length between perpendicular adalah jarak diukur dari perpendicular depan sampai perpendicular belakang. Perpendicular depan yaitu garis tegak di bagian permukaan air ini. Garis tegak ini adalah forward perpendicular. Ini adalah as daripada daun kemudi. Ini disebut after perpendicular. Jadi length between perpendicular adalah panjang kapal diukur dari garis tegak depan hingga garis tegak belakang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya mengenai air draft atau draft dulu. Draft adalah jarak dari permukaan air sampai lunas kapal. Ini adalah min draft, artinya draft tengah. Ini permukaan air, ini lunas kapal. Dari sini tegak lurus ke sini, ini adalah min draft. Sedangkan yang di depan dari permukaan air laut sampai lunas, ini adalah pure draft, draft depan. Untuk yang belakang dari permukaan air sampai lunas belakang, ini disebut after draft. Ya, kalau di gambar saya ini kapal dalam kondisi even keel, draft depan dan belakang sama, tapi kapal kondisinya tidak mesti tetap seperti ini. Bisa saja Baisten atau mendongak atau by head atau disebut nungging, sehingga draft depan dan draft belakang tidak sama. Selisih dari draft belakang dikurangi draft depan, ini disebut trim. Saya ulangi, trim adalah selisih antara draft belakang dikurangi draft depan. Ya, draft belakang kurangi depan, ini adalah trim. Yang umum kapal adalah Baisten, draft belakang lebih besar dibandingkan draft depan. Baru draft rata-rata yang di tengah disebut min draft ini. Jarak dari permukaan air sampai lunas. Yang di tengah disebut min draft. Sedangkan dari permukaan air laut sampai ke dek kapal disebut freeboard atau lambung timbul, ya bahasa sononya, tapi orang sudah terkenal dengan disebut freeboard. Ya, dari sini
sampai sini disebut freeboard. Dari dek sampai dasar tangki disebut depth atau dalamnya kapal, depth molded, ya, dalamnya kapal. Dari dek sampai dasar tangki adalah dalamnya kapal. Baru dari lambung kiri sampai lambung kanan disebut breadth molded atau lebar kapal, ya, lebar kapal tengah-tengah. Dari sini ke sini disebut lebar kapal atau breadth molded. Kemudian dari dek sampai ke bagian tertinggi di kapal itu, ya umumnya ini antena, disebut air draft. Ini selalu dipertanyakan kalau Anda masuk di daerah PTIS. Ya, ukuran-ukuran kapal ini selalu ditanyakan, harus melaporkan kepada Vessel Traffic PTIS, ya, Vessel Traffic Information System, ya, harus dilaporkan semua ini. Dan ini ada di deadweight scale atau spesifikasi daripada kapal itu. Ukuran-ukuran ini semua ada. Breadth molded, draft, min draft, min draft, air draft, semua ada tertulis di dalam shape particular atau ukuran-ukuran daripada kapal. Hanya saja ini mengenai ukuran panjang, ya, dalam panjang, yang tadi ukuran dalam berat dan dalam volume. Kira-kira demikian. Nah, ini kalau dilihat dari depan, ini adalah draft dari permukaan air laut sampai lunas kapal disebut draft. Ini bisa draft depan, draft tengah, maupun draft belakang. Baru dari lunas kapal sampai dek kapal disebut depth molded atau dalamnya kapal. Ini tadi sudah saya sebutkan. Baru dari permukaan air laut sampai ke dek disebut freeboard atau lambung bebas kalau bahasa kita. Ya, dari permukaan laut sampai bagian kapal yang di atas tertinggi disebut air draft. Ini umumnya antena radar, ya, disebut air draft. Nah, kemudian ada lagi UKC, disingkat UKC atau under clearance, yaitu jarak dari lunas kapal sampai dasar laut. Ini adalah UKC yang sering juga dipertanyakan untuk mengisi suatu form berapa UKC-nya di laut itu, yaitu dalamnya laut dikurangi draft kapal. Ini adalah UKC. Kira-kira demikian. Jadi saya ulangi, UKC adalah jarak diukur dari lunas kapal sampai ke dasar laut. Inilah beberapa ukuran kapal dalam panjang maupun berat serta volume. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya, dapat bermanfaat bagi para officer di atas kapal, sehingga tidak salah pemahaman. Saya masih sering menanyakan kepada para pasis, apa itu gross to net? Jawabnya adalah displacement. Apa itu net to net? Jawabnya deadweight. Jadi harus tahu bahwa gross to net, net to net adalah ukuran isi, bukan ukuran berat. Kalau ukuran berat adalah displacement, deadweight, ataupun kapal kosong, light ship. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian,
Terima kasih atas segala perhatiannya.